Halo sahabat data, selamat datang di Bintuni, bincang-bincang data terkini. Ini adalah salah satu program terbaru dari channel YouTube BPS Provinsi Papua Barat, di mana kita akan membincangkan hal-hal yang menarik tentang statistik, terutama di Provinsi Papua Barat. Bersama saya Bintara Ares Tomanurung sebagai host di sini telah hadir tamu spesial, yaitu Ibu Marice Patiwai Lapia. Beliau adalah Kepala BPS Provinsi Papua Barat. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik Mas Bintara, salam sehat selalu ya. Tuhan Ibu, di tengah kesibukan kita masih bisa bersama-sama Ibu. Ya. Nah sahabat data, tahun depan ini, tahun 2023 ini kita akan dihadapkan dengan sensus pertanian, yaitu salah satu kegiatan besar juga dari BPS. Ini merupakan sensus pertanian yang sudah dilakukan ke-7 kalinya. Nah sebelumnya itu diawali di tahun 1963, 1973, 1983, 1993, di 2003, 2013 dan nanti di tahun 2023 ini akan menjadi sensus pertanian yang ke-7. Nah ini sebelum kita jauh ke sensus pertaniannya, kita ini mungkin membahas pertanyaan-pertanyaan masyarakat dulu Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang sering lah muncul di masyarakat. Ini BPS kok sering sekali turun lapangan, kemudian kok BPS sensus terus sih? Ya. Karena kan seperti yang kita tahu bersama bahwa BPS tahun lalu, tahun 2020 telah melakukan sensus penduduk. Ya. Nah ini kok di 2023 ada sensus lagi. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Ya. Kok BPS sensus terus begitu. Ya baik Mas Bintara, sahabat data yang ada di Papua Barat. Kita tahu bersama bahwa BPS ya sebagai lembaga penyedia data hadir di bangsa ini untuk menyediakan data yang akan digunakan untuk perencanaan pembangunan baik di level nasional maupun di daerah. Ya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik ya. BPS harus menyelenggarakan 3 sensus ya, menyerahkan 3 sensus yaitu sensus penduduk yang biasanya berakhir dengan 0, sensus pertanian yang biasanya berakhir dengan angka 3 dan sensus ekonomi yang biasa berakhir dengan angka 6. Namun dalam perubahan perkembangan kondisi saat ini, kebutuhan data yang luar biasa ya dari konsumen data baik dari pemerintah ya, dari masyarakat itu sendiri, dari pihak akademisi, swasta ya. Nah ini yang tuntutan data yang luar biasa ya, yang harus kita selaku BPS sebagai lembaga penyedia data untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan data ini, terutama untuk pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan ya. Jadi memang betul yang tadi disampaikan Mas Bintara bahwa ada banyak keluhan dari masyarakat bahwa kok BPS selalu ya ada sensus lah, survei ya banyak memang. Jadi tadi selain 3 sensus itu kita ada lakukan namanya Susenas, survei ekonomi nasional itu 1 tahun 2 kali. Sakernas, survei angkatan kerja nasional itu juga 1 tahun 2 kali. Dan ada survei-survei harga ya, survei biaya hidup saat ini kita lagi jalan dan berbagai survei rutin lainnya. Jadi memang banyak sekali ya sahabat data tugas BPS di lapangan. Demikian ya Mas Bin. Berarti ini tadi menurut penjelasan Ibu nih ada kesamaan nih Ibu ya, bahwa sensus-sensus ini dilakukan di tahun dengan akhiran yang sama tuh Bu, tapi 10 tahun sekali begitu ya Bu ya. Betul. Tapi beda dengan survei ya, survei kan dilakukan setiap tahun Bu ya. Nah ini tadi menurut penjelasan Ibu Ice bahwa memang kegiatan BPS sangat banyak karena sensus saja di dalam 10 tahun itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah itu belum dengan kegiatan-kegiatan rutin di tahunan, itu berbagai macam survei dilakukan. Jadi teman-teman jangan lupa, jika ada petugas sensus datang atau petugas BPS datang ke rumah, jangan ditolak ya. Karena mereka ini melakukan amanat negara
melakukan perpanjangan tangan dari BPS sebagai lembaga penyedia data. Oke, ini tadi kita sudah bincang-bincang Ibu, Ya. ringan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, tapi juga ada sensus pertaniannya sedikit. Kita mulai masuk lebih dalam nih Ibu. Ya. Nah, kita tahu di tahun 2003 nanti kita akan melakukan sensus pertanian. Sebenarnya Bu, apa sih pentingnya, apa sih urgensi dari pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini? Ya, baik Mas Bintara, sahabat data yang saya banggakan. Sensus pertanian tadi sudah saya sampaikan juga ya bahwa sensus pertanian ini dilakukan berakhir dengan angka 3 ya. Jadi nanti tahun depan 2023 kita akan melakukan sensus pertanian ya. Jadi sensus pertanian ini berfokus pada sektor pertanian. Jadi pertanian di sini memiliki arti tidak hanya sebatas dengan pertanian saja ya atau bercocok tanam di sawah ya. Kadang-kadang pengertian orang seperti itu, tapi pertanian di sini mencakup ada kurang lebih 7 subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jadi 7 subsektor itu yang nanti dicakup dalam sensus pertanian tahun depan. Berdasarkan data BPS juga ya, data Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional di tahun ini juga kondisi Februari, sektor pertanian ini memain peran penting ya dalam penyerapan angkatan kerja, hampir 30,83% ya Bintara untuk Papua Barat. Artinya hampir sepertiga dari tenaga kerja di Papua Barat yang bekerja di sektor pertanian itu sendiri. Selain itu sektor pertanian juga memberikan kontribusi cukup besar untuk PDRB kita, Produk Domestik Regional Bruto Papua Barat. Di tahun 2021 saja sektor ini menyumbang PDRB terbesar keempat ya dengan nilai 6,18 triliun rupiah ya. Jadi dengan nilai sebesar itu tentunya sektor pertanian memainkan peran penting terhadap perekonomian masyarakat di Papua Barat. Jadi kita berharap selain sektor migas, sektor non migas juga dalam hal ini sektor pertanian bisa mendorong ekonomi Papua Barat itu sendiri ya. Kira-kira begitu. Ini menarik sekali Bu ya, berarti tadi menurut penjelasan Ibu tadi bahwa sektor pertanian ini sendiri bukan cuma bercocok tanam saja, tetapi bahkan masuk ke perikanan juga tuh. Nanti jadi nanti para nelayan juga akan didata juga ya Bu kira-kira ya Bu ya. Terus tadi penjelasan Ibu juga bahwa pertanian ini memberikan share yang sangat banyak. Baik dari PDRB maupun dari segi angkatan kerja atau segi ketenaga kerjaan begitu ya. Dari penjelasan Ibu ini berarti sensus pertanian ini sangat penting sekali karena nasib dari sektor pertanian yang tadi Ibu sampaikan itu yang bukan hanya bercocok tanam saja tapi sampai di perikanan juga, ini sangat ditentukan dari hasil sensus ini. Nah ini Bu, lantas apa sih yang nanti akan kita dapatkan dari sensus pertanian 2023 ini? Ya baik Mas Bintara, jadi begini, sensus pertanian ini banyak hal ya atau banyak informasi yang bisa kita dapatkan pada tahun depan nanti ya pelaksanaannya. Tentunya dari sensus pertanian ini kita bisa dapat berapa sih jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Kemudian ada banyak karakteristik ya daripada sensus pertanian itu juga, misalnya yang kita bisa dapatkan yaitu apa ya, pendapatan daripada si petani, kemudian juga berapa sih pengeluaran yang mereka keluarkan ya untuk rumah tangga usaha pertanian. Nah ini data-data ini bisa digunakan untuk perencanaan di sektor pertanian terutama untuk pemerintah daerah ya. Jadi ini penting karena ketika
pemerintah daerah ingin melakukan suatu program terutama di bidang pertanian, kalau tidak punya dasar terkait data, terutama data-data pertanian, nah ini bisa tidak tepat sasarannya. Jadi misalnya masalah ketahanan pangan ya, kemudian ketersediaan pupuk ya, kemudian masalah irigasi juga, mungkin ini juga banyak hal yang bisa kita dapat dari sensus pertanian tahun depan. Demikian. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan banyak hal mengenai sensus pertanian, tentang perannya di ketenagakerjaan, kemudian di PDRB. Nah ini, tapi ya tidak terasa Bu, kita sudah ada di segmen terakhir. Maka mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bu, apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga juga sebagai stakeholder ini untuk menyukseskan sensus pertanian 2023? Baik Mas Bintara, sahabat data di Papua Barat, terima kasih ya atas atensi sahabat data di dalam mengikuti acara ini. Harapan kami ya selaku BPS, lembaga penyedia data untuk semua ya, untuk bangsa ini, BPS hadir dalam rangka mensukseskan sensus pertanian. Kami berharap untuk semua kalangan ya, baik di level masyarakat yang nanti juga akan menjadi responden ya, kalau misalnya masyarakat ada sebagai rumah tangga usaha tani, ini akan didatangi. Jadi kami mohon partisipasi masyarakat ya Mas Bin untuk menerima petugas sensus pertanian dengan senang hati, dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian kepada pemerintah daerah kami mohon dukungan juga untuk mensupport pelaksanaan sensus pertanian ini, agar kualitas data dari sensus pertanian ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terutama di sektor pertanian di Papua Barat. Mari saya ajak semua pihak ya untuk kita gelorakan, semangatkan sensus pertanian 2023 di Papua Barat. Mari kita mencatat pertanian, mencatat Papua Barat menuju ketahanan pangan. Salam sensus pertanian. Demikian Mas Bin. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Ibu tadi telah menyampaikan banyak hal tentang sensus pertanian. Nah ini, tapi jangan lupa juga kita sebagai masyarakat bisa berkontribusi dengan menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang sebenarnya. Oke, kali ini mungkin cukup saja. Sampai berjumpa di Bintuni selanjutnya.